Dalam dunia primbon Jawa, weton pahing selalu digambarkan sebagai salah satu kelahiran yang membawa pancar cahaya batin paling kuat di antara weton lainnya. Sejak hari pertama ia menatap dunia, tubuh dan jiwanya sudah memancarkan getaran yang halus namun menembus batas kasat mata. Banyak orang tua Jawa percaya bahwa bayi yang lahir di weton pahing memiliki sinar pancer emas, yaitu cahaya halus yang bersemayam di ubun-ubun, menjadi sumber pesona dan daya tarik alami. Tidak heran, sejak kecil, anak pahing sering membuat orang di sekitarnya merasa sayang tanpa sebab. Guru, teman, bahkan orang asing bisa merasa hangat saat berdekatan dengan mereka. Bukan karena mereka selalu cantik atau tampan, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri mereka yang menenangkan jiwa orang lain. Inilah yang disebut aura pemikat, kekuatan halus yang lahir dari keseimbangan antara unsur api dan cahaya, dua unsur dominan yang menaungi weton pahing. Menurut ajaran kejawen kuno, api melambangkan semangat, keberanian, dan daya hidup, sedangkan cahaya melambangkan kebersihan batin dan kejujuran hati. Ketika dua unsur ini bersatu, lahirlah energi yang disebut nur pengasih, sinar halus yang bisa membuat siapapun merasa damai, bahkan jatuh cinta tanpa sadar. Banyak kisah turun-temurun menceritakan orang yang berjumpa dengan sosok berweton pahing. Hanya dengan satu senyuman saja bisa membuat hati mereka bergetar. Ada yang bilang, tatapan mata pahing seolah membawa pesan rahasia, menyentuh sisi terdalam seseorang tanpa kata. Dan yang lebih menarik, pemilik weton ini seringkali tidak sadar akan kekuatannya. Mereka berjalan seperti biasa, bicara seperti orang kebanyakan, namun di sekitarnya selalu ada pesona yang menenangkan sekaligus membangkitkan rasa kagum. Orang Jawa dulu percaya, daya tarik orang pahing adalah bentuk warisan leluhur gaib, karena setiap kelahiran pahing membawa berkah dari para penuntun tak terlihat. Bisa jadi itu adalah leluhur yang dahulu dikenal sebagai tokoh karismatik, pemimpin, atau dukun bijak, yang masih menjaga keturunannya lewat pancaran batin. Namun, aura ini juga bisa menjadi beban jika tidak dijaga. Ketika hati pahing kotor oleh iri, marah, atau dendam, cahaya yang semula hangat bisa berubah menjadi bara yang membakar. Pesona mereka tetap ada, tapi bukan lagi menenangkan, melainkan mengikat dan menyesatkan perasaan orang lain. Karena itu, pepatah Jawa berkata, pancer sing padang kudu dijogo, aja nganti murup dadi geni sing ngobong ati wong liya. Artinya, cahaya batin yang terang harus dijaga, jangan sampai membakar hati orang lain. Jadi, bagi siapapun yang lahir di weton pahing, sadarilah, kamu bukan hanya membawa daya pikat yang luar biasa, tapi juga tanggung jawab besar. Gunakan pesona itu untuk kebaikan, untuk menginspirasi, menenangkan, dan menebar kasih di sekitarmu. Sebab sesungguhnya, daya tarik sejati bukan terletak pada wajah yang elok, melainkan pada jiwa yang bersinar dari dalam. Ketika seseorang lahir dengan weton pahing, alam sudah menanamkan dalam dirinya energi cinta dan karisma batin yang tak bisa disembunyikan. Energi ini bukan hasil dari usaha atau doa tertentu, melainkan bawaan lahir, sesuatu yang sudah mengalir di dalam darah dan napas mereka. Orang Jawa menyebutnya sinar asmara sejati, yaitu pancaran kasih yang muncul tanpa dibuat-buat. Orang pahing memiliki getaran hati yang lembut tapi kuat. Ketika mereka berbicara, kata-katanya terasa hidup. Ketika mereka menatap, matanya berbicara lebih banyak daripada lisan. Bahkan saat mereka diam, keberadaannya tetap mampu menarik perhatian. Tak jarang orang lain merasa seperti ditarik ke dalam lingkar energi mereka, seolah hati ini ingin lebih dekat, ingin mengenal lebih dalam, meski belum tahu alasannya. Primbon Lama menjelaskan bahwa weton pahing berada di bawah pengaruh lintang Kertika, bintang yang membawa daya tarik dan keindahan batin. Oleh sebab itu, mereka sering dianggap sulit dilupakan. Sekali seseorang jatuh cinta pada pahing, meski hubungan sudah berakhir, kenangan tentangnya akan terus membekas. Itulah kekuatan cinta dari weton ini, melekat dalam ingatan dan membekas di hati. Namun di balik pesona itu, tersembunyi sisi spiritual yang dalam.
Energi cinta orang Pahing bukan hanya untuk asmara, tetapi juga untuk menyembuhkan. Ketika orang lain merasa terpuruk, hanya dengan duduk bersama mereka, hati bisa menjadi ringan. Aura mereka seperti pelukan hangat yang tak terlihat. Itulah sebabnya banyak orang Pahing disukai di tempat kerja, sekolah, bahkan di dunia maya, karena mereka membawa getaran kasih dan ketenangan. Tapi Primbon juga memberi peringatan. Semakin besar daya pesona, semakin besar pula tanggung jawab menjaga keseimbangan hati. Sebab energi cinta yang tidak diarahkan dengan benar bisa menjadi senjata. Bisa membuat seseorang tergila-gila, cemburu buta, bahkan lupa diri. Itulah kenapa dalam kejawen, orang Pahing disarankan untuk selalu membersihkan batin, menata niat, dan tidak menggunakan daya tariknya untuk mempermainkan perasaan. Dalam dunia spiritual Jawa, ada istilah japa asmara, yaitu doa atau laku batin untuk menjaga agar cinta yang terpancar tidak berubah menjadi hawa nafsu. Orang Pahing yang rajin berdoa, berpuasa, dan menjaga ucapannya akan memiliki karisma batin yang tidak bisa ditandingi siapapun. Tatapannya meneduhkan, senyumnya menenangkan, dan kehadirannya membawa kesejukan di hati banyak orang. Karisma sejati bukan soal memikat banyak orang, tapi mampu menenangkan banyak hati. Dan disinilah letak rahasia terbesar Weton Pahing. Ia bukan sekadar mempesona secara lahiriah, tapi juga membawa getaran cinta yang menyembuhkan. Itulah sebabnya, banyak orang yang jatuh cinta pada Pahing bukan karena rupa, melainkan karena rasa tenang, rasa hangat, rasa seolah telah mengenal sejak lama. Mereka yang memiliki weton ini seakan membawa magnet tak kasat mata. Dimanapun berada, orang akan mudah membuka hati. Kadang tanpa mereka sadari, kata-kata yang mereka ucapkan mampu mengubah perasaan seseorang. Bahkan ketika mereka pergi, bayangan dan kenangannya tetap tinggal, membuat hati orang lain bergetar setiap kali mengingatnya. Maka dari itu, bila kamu lahir di weton Pahing, berhati-hatilah menggunakan anugerahmu. Jadilah cahaya yang memberi kedamaian, bukan bara yang membakar cinta orang lain. Gunakan pesona batinmu untuk menyatukan, bukan memecah. Sebab dalam keindahan auramu, tersimpan tanggung jawab besar dari semesta. Dalam ilmu kejawen, setiap weton tidak pernah berdiri sendiri. Masing-masing memiliki pangreksa atau penjaga batin yang bertugas melindungi energi bawaan sejak lahir. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, penjaga itu dikenal dengan nama Kyai Jaladara. Sosok halus berwujud seperti cahaya putih yang menenangkan, sering muncul di waktu senja atau menjelang tengah malam. Kyai Jaladara berasal dari golongan jin putih berilmu tinggi, pengikut para wali dan leluhur suci yang dulu menjaga ilmu pengasihan dan ketenangan hati. Tugas utamanya bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga keseimbangan energi cinta dalam diri Pahing. Sebab seperti api, aura pemikat Pahing bisa menyala indah atau justru membakar bila tak terkendali. Kyai Jaladara lah yang memastikan api itu tetap hangat, bukan panas yang melukai. Dalam catatan primbon tua yang disimpan di beberapa padepokan Jawa Timur, disebutkan bahwa tanda kehadiran Kyai Jaladara bisa dirasakan lewat angin sejuk yang tiba-tiba berhembus tanpa sebab, atau aroma bunga melati yang muncul di tempat sunyi. Bagi orang Pahing yang sensitif, terkadang ia menampakkan diri dalam mimpi, berupa sosok lelaki tua berjubah putih, membawa kendi berisi air cahaya. Air itu disebut Tirta Pangrasa, yakni air suci yang menjaga agar hati Pahing tetap lembut, tidak mudah terbakar cemburu, marah, atau iri. Selain penjaga gaib, weton Pahing juga memiliki penyerta alamiah berupa Tuhan, tumbuhan pelindung, yang mampu memperkuat aura batin. 3 di antaranya yang paling cocok ialah melati, kenanga, dan sirih. Ketiganya melambangkan keseimbangan antara kesucian, pesona, dan perlindungan. Jika ketiganya digunakan dalam ritual mandi kembang pada malam Jumat Kliwon, dipercaya mampu menjernihkan energi batin dan memulihkan daya pikat alami. Bunga melati melambangkan kesucian niat. Ia mengangkat pesona agar cinta yang terpancar dari orang Pahing tetap bersih dan tulus. Kenanga melambangkan wibawa batin,
memberi karisma yang menenangkan dan tidak menakutkan. Sedangkan daun sirih berfungsi sebagai penyerap energi negatif, menghalau iri hati dan gangguan gaib yang bisa menodai pesona seseorang. Para sesepuh juga mengajarkan doa pendek saat mempersiapkan air kembang itu. Ya Gusti, pangapunten sakabehane, kawenang kulam bersihaken rasa, mugi padang pangrasa kawula dados pepadang kang tumut maringi katresnan sejati. Artinya, Tuhan, ampuni segala dosa, izinkan aku membersihkan rasa, semoga terang rasa ini menjadi cahaya yang membawa cinta sejati. Ritual itu bukan sekadar simbol, tapi pengingat bahwa aura sejati lahir dari rasa yang bersih dan niat yang tulus. Karena tanpa penjagaan batin, pesona bisa berubah menjadi bencana. Orang Pahing tanpa kendali spiritual seringkali menjadi pusat perhatian yang menimbulkan kecemburuan, bahkan kebencian. Maka menjaga aura bukan berarti menambah kekuatan magis, tapi melatih hati agar tetap suci. Dalam dunia gaib, banyak makhluk tertarik pada pancaran cahaya batin yang terang. Bila orang Pahing tidak menjaga kebersihan jiwanya, cahaya itu bisa mengundang makhluk halus dari golongan jin hitam yang tertarik pada energi cinta. Karena itu, Kiai Jaladara dan Tuhan Pelindung berfungsi sebagai filter energi, menjaga agar hanya yang suci yang mendekat. Maka tidak berlebihan bila orang tua Jawa dahulu berpesan, "Sapa sing lair Pahing, aja sembrana nganggo rasa." Siapapun yang lahir di weton Pahing, jangan sembarangan mempermainkan perasaan. Karena setiap getar cinta dari mulut dan matanya bisa menjadi doa yang mengikat, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Tidak semua orang Pahing menyadari bahwa dirinya memiliki aura pemikat yang luar biasa. Namun, alam selalu memberikan tanda-tanda halus bagi mereka yang sedang berada dalam masa puncak energinya. Para ahli primbon menyebut masa ini sebagai muncule pancer padhang, yaitu saat cahaya batin seseorang sedang menyala terang dan daya tariknya meningkat berlipat. Tanda pertama yang paling mudah dikenali adalah perubahan pada tatapan mata. Mata orang Pahing yang sedang memunculkan auranya akan tampak hidup, bercahaya, dan dalam. Ketika ia menatap seseorang, ada rasa hangat, seolah tersentuh namun menenangkan. Tatapan itu tidak menakutkan, tapi justru membuat orang lain betah berlama-lama menatap balik. Dalam primbon disebut, mata Pahing iku kaya banyu bening sing nyimpen geni alus. Mata mereka seperti air jernih yang menyimpan api lembut. Tanda kedua adalah pengaruh emosi terhadap lingkungan. Ketika mereka gembira, suasana sekitar menjadi ringan dan menyenangkan. Namun ketika mereka sedih atau marah, ruangan bisa terasa berat dan membuat orang lain mudah lelah. Inilah bukti bahwa energi Pahing sangat responsif, seolah perasaannya bisa merambat melalui udara. Tanda ketiga, bunga cepat layu di dekat mereka. Bukan pertanda buruk, melainkan simbol bahwa bunga itu menyerap sebagian energi cinta yang sedang terpancar kuat. Bila hal ini terjadi, para pinisepuh menyarankan untuk menenangkan diri, berdoa, atau bermeditasi, agar energi tidak tumpah berlebihan. Tanda keempat, hewan peliharaan menjadi jinak dan lengket. Kucing, burung, atau bahkan ayam peliharaan bisa tiba-tiba mendekat, seolah ingin mendapat perhatian. Hewan memiliki naluri tajam terhadap energi halus, dan mereka tahu kapan manusia sedang memancarkan kasih sejati. Tanda kelima, orang-orang di sekitar menjadi lebih ramah tanpa alasan. Tiba-tiba banyak yang ingin berbicara, tersenyum, atau membantu. Ini bukan kebetulan. Itu tanda bahwa pancaran aura Pahing sedang menembus hati mereka, membuat suasana batin orang lain lebih terbuka dan bersahabat. Namun, ketika 5 tanda ini muncul bersamaan, para leluhur mengingatkan agar berhati-hati. Karena saat aura cinta sedang memuncak, pintu energi batin juga terbuka lebar. Makhluk halus, niat jahat orang lain, bahkan rasa iri bisa mudah masuk bila hati tidak dijaga. Oleh sebab itu, orang Pahing harus menyertai auranya dengan kesadaran spiritual, bukan kesombongan. Semakin tinggi cahayamu, semakin besar pula bayangan yang mengikutimu. Ada cara sederhana untuk menenangkan pancaran aura berlebih,
menyalakan dupa cendana atau kemenyan putih sambil menarik napas panjang dan mengucap dalam hati. Suket kang urip, geni kang nyala, sumingkir sakarasa, mungka tresnan sejati kang lestari. Maknanya, segala hawa duniawi, reda dari hati, hanya cinta sejati yang tetap hidup. Orang Pahing yang mampu menjaga keseimbangan batin saat auranya kuat akan menjadi magnet kebaikan. Mereka bisa menenangkan anak-anak yang rewel, menyembuhkan hati orang sedih, dan membawa suasana damai dimanapun mereka berada. Namun bila tak terkendali, aura itu bisa membuat orang lain terlalu terikat, bahkan terobsesi. Inilah yang sering membuat kisah cinta orang Pahing penuh misteri dan drama. Jadi, bila kamu merasa banyak orang tiba-tiba mendekat, tertarik, atau bahkan tergila-gila tanpa sebab, jangan terburu senang. Itu pertanda bahwa auramu sedang memancar kuat. Segeralah menata niat, agar cahaya itu membawa keberkahan, bukan kesedihan. Karena daya tarik sejati bukan soal berapa banyak yang mencintaimu, tapi berapa banyak yang merasa damai karena kehadiranmu. Dalam dunia kejawen, aura bukan sekadar sinar gaib yang muncul begitu saja, tetapi pancaran dari keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan laku batin. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, aura itu sudah ada sejak lahir, bagaikan bara api kecil di dalam dada. Namun agar bara itu terus menyala lembut dan menebar kehangatan cinta, perlu dilakukan ritual penyucian dan penguatan aura. Ritual ini bukan sihir, bukan pula guna-guna. Ia lebih tepat disebut laku prihatin, sebuah bentuk penghormatan terhadap energi alam dan restu leluhur. Sebab energi pemikat yang sejati hanya akan bersinar apabila hati dan niatnya bersih. Dalam primbon kuno, dijelaskan 4 cara utama untuk menjaga dan memperkuat aura pemikat bagi orang berweton Pahing. Pertama adalah mandi bunga 7 rupa setiap malam Jumat Kliwon. 7 jenis bunga melambangkan 7 lapisan energi yang membungkus tubuh halus manusia. Ketika tubuh disiram air bunga dengan niat penyucian, maka seluruh lapisan energi itu akan dibersihkan dari debu batin, seperti mengelap cermin agar kembali memantulkan cahaya dengan jernih. Doa yang diucapkan dalam hati. Saka sepete bumi, kula nyuwun pepadang, mugi rasa ing jero kula dados bening, sinar kula sumorot kanthi welas asih. Dari dasar bumi aku mohon cahaya, semoga rasa dalam diriku menjadi bening, dan cahayaku memancar penuh kasih. Kedua adalah membakar dupa cendana atau kemenyan putih setiap malam Selasa atau Kamis. Bukan untuk memanggil makhluk halus, tetapi untuk menata frekuensi getaran batin agar seirama dengan unsur alam. Aroma cendana dipercaya membuka pori-pori energi di sekitar dada dan tenggorokan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut Pahing menjadi menenangkan, lembut, dan berpengaruh kuat pada orang lain. Senyum mereka pun membawa getaran positif yang bisa mengubah suasana sekitar. Ketiga, lakukan laku sirih pangrasa. Ambillah selembar daun sirih hijau, tuliskan nama lengkap dengan niat tulus, kemudian letakkan di bawah bantal selama 3 malam berturut-turut. Daun sirih menyerap getaran hati pemiliknya, mengharmoniskan antara pikiran, perasaan, dan ucapan. Setelah 3 malam, sirih dibakar bersama kemenyan sambil berucap, "Ora kanggo ngiket, mung kanggo ngiket rasa kang sejati." Bukan untuk mengikat orang lain, tapi untuk mengikat rasa sejati dalam diriku. Keempat, menjaga laku tutur. Kata-kata adalah cermin batin. Bagi orang Pahing, setiap ucapan membawa energi yang cepat menjelma menjadi kenyataan. Maka jangan sembarang bicara, apalagi mengucap sumpah atau janji dengan main-main. Karena getaran lidah mereka mengandung daya magis dari unsur api yang ada dalam weton ini. Jika digunakan untuk hal baik, kata-kata mereka bisa menjadi doa yang menenteramkan. Namun bila diucapkan dengan amarah, bisa menjadi panah yang menyakitkan. Selain 4 laku itu, ada pula rahasia kecil dari para pini sepuh. Mereka menganjurkan agar orang Pahing tidak terlalu sering memandang cermin pada malam hari saat hati sedang gelisah. Karena di saat itu, aura mereka sedang bergejolak, dan bayangan di cermin dapat memantulkan
rupa batin, bukan wajah, tapi getaran jiwa. Jika tidak siap, hal itu bisa membuat mereka merasa lelah atau bingung tanpa sebab. Ritual-ritual tersebut bukan untuk membuat orang jatuh cinta, melainkan menjaga agar pesona yang sudah ada tetap bersih dan membawa keberkahan. Sebab pesona sejati tidak muncul dari jampi atau mantra, tetapi dari hati yang jujur dan kasih yang tulus. Bila semua dilakukan dengan niat baik, aura pahing akan menjadi cahaya lembut yang menyinari, bukan bara yang membakar. Setiap weton membawa garis nasib yang unik, dan untuk weton pahing, takdir cinta mereka penuh warna dan ujian batin. Mereka dianugerahi daya tarik luar biasa, tetapi juga ujian berat dalam hal kesetiaan dan kedewasaan hati. Cinta bagi orang pahing bukan sekadar perasaan, melainkan ikatan spiritual yang bisa menembus waktu dan jarak. Mereka mencintai dengan dalam, dan ketika terluka, luka itu terasa hingga ke dasar jiwa. Dalam primbon Jawa, disebutkan bahwa orang pahing termasuk golongan lintang asmara api. Artinya cinta mereka menyala terang dan cepat menyebar, tapi jika tidak dijaga, bisa berubah menjadi bara yang membakar diri sendiri. Mereka bisa sangat setia, namun juga sangat tersiksa bila cintanya tidak dihargai. Karena itu, kehidupan cinta mereka seringkali seperti gelombang besar di lautan, kadang tenang, kadang mengguncang, namun selalu meninggalkan jejak mendalam. Para sesepuh percaya, pasangan terbaik bagi pahing adalah mereka yang lahir di weton pon atau kliwon. Weton pon memiliki unsur tanah yang menenangkan api pahing, sedangkan kliwon membawa unsur air yang mengalirkan kasih dengan lembut. Ketika kedua unsur ini bersatu, terciptalah hubungan yang kuat secara spiritual dan penuh keberuntungan. Pasangan semacam ini sering menjadi magnet rezeki, karena getaran cinta mereka memanggil energi baik dari alam. Namun bila orang pahing berpasangan dengan weton yang sama atau yang berunsur api kuat seperti wage, hubungan bisa mudah panas dan dipenuhi konflik batin. Dua api yang sama-sama menyala bisa menimbulkan bara. Oleh karena itu, orang pahing harus belajar menjadi air bagi apinya sendiri, menenangkan diri saat emosi menguasai, dan memahami bahwa cinta bukan selalu tentang memiliki, tapi juga tentang memberi ruang. Takdir cinta mereka seringkali membawa pertemuan misterius. Banyak orang pahing yang bertemu jodohnya lewat mimpi, firasat, atau kebetulan yang terasa terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Itulah tanda bahwa benang merah cinta mereka ditulis oleh alam, bukan manusia. Bila mereka bersatu dengan orang yang sejiwa, energi keduanya akan memancar terang dan membawa keberuntungan dalam karir, rezeki, dan kesehatan. Namun, ada juga sisi gelap dari takdir cinta ini. Ketika orang pahing terluka atau dikhianati, aura mereka bisa berubah menjadi dingin dan berat. Dalam kondisi itu, mereka bisa tanpa sadar memancarkan energi penolak yang membuat orang lain menjauh, meski sebenarnya hatinya masih penuh cinta. Karena itu, mereka harus belajar ngapurancang rasa, memaafkan dengan tulus, agar sinar batinnya kembali bersinar. Primbon mengatakan, cintane wong pahing, yen sejati, dadi panglipur donya. Cinta orang pahing, bila tulus, menjadi penghibur dunia. Artinya, cinta mereka mampu mengubah orang yang keras menjadi lembut, orang yang putus asa menjadi bersemangat. Karena itu, Tuhan menitipkan pesona luar biasa pada weton ini bukan untuk berbangga diri, tapi agar mereka menjadi penyembuh bagi hati banyak orang. Takdir cinta pahing sejatinya bukan untuk mencari yang sempurna, tapi untuk menemukan seseorang yang bisa menenangkan bara di dadanya. Dan ketika mereka menemukannya, maka hubungan itu akan abadi, melampaui batas usia dan dunia. Karena bagi pahing, cinta sejati bukan berakhir di pelaminan, tapi di kesetiaan jiwa yang tetap menyala meski raga telah tiada. Demikian rahasia besar dari weton pahing yang punya aura pemikat luar biasa. Jika Anda lahir di weton ini, jangan sombong, tapi syukurilah anugerah yang Tuhan titipkan pada diri Anda. Gunakan pesona batin itu untuk kebaikan, menebar kasih, bukan menjerat hati. Jangan lupa tekan like, share,
dan subscribe agar Anda tak ketinggalan kisah primbon mistik Jawa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu.